Halo dan selamat datang kembali dalam tutorial playlist dasar CSS bersama saya Pande Masra, dan di tutorial kali ini kita sudah sampai di dalam part 5, yaitu background di dalam CSS. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya background itu apa. Background itu digunakan untuk latar belakang ya. Jadi di dalam CSS juga kita bisa menambahkan latar belakang di dalam sebuah halaman web dengan menggunakan warna misalnya sebagai latar belakang. Ini background ini sekali lagi digunakan untuk menentukan warna dari suatu elemen. Misalnya latar belakang menggunakan color red di sintaks kali ini. Kita bisa nanti praktekkan sintaks color ini berarti background berwarna merah. Selain menggunakan warna, background di dalam CSS ini kita juga bisa menggunakan gambar sebagai latar belakang. Dengan menggunakan sintaks div sebagai selektor, nanti kita bisa gunakan body atau div nih. Kemudian background image kita gunakan URL dan kita taruh gambar di dalam URL-nya. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa mengatur posisi dari background, bisa kita left, right, center atau sejenisnya. Kemudian ada repeat. Repeat ini artinya pengulangan dari sebuah background itu, apakah diulang-ulang, maksudnya diteruskan atau hanya sekali di dalam sebuah background. Selanjutnya, penulisan background di dalam tag body adalah seperti ini. Dalam CSS kita gunakan background image URL bg2, ini contohnya. Kemudian background position right, background size content, dan contoh background ini saya sudah beberapa siapkan ya. Ini contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Dan mari kita langsung praktikkan di Visual Studio. Oke, jadi saya siapkan background ini di dalam satu folder ya. Saya sudah namai untuk gampang diingat, jadi bg 1 2 3. Kemudian ada style dan HTML sudah dalam satu folder. Jadi kita buka di dalam Visual Studio, dan ini masih menggunakan style yang di part sebelumnya. Kita buka hasilnya. Nah, ini dokumen yang sebelumnya kita buat. Nah, ini dokumen yang sebelumnya kita buat ya. Jadi kita akan menambahkan background di dalam dokumen yang sebelumnya sudah kita buat. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung di dalam yang pertama tadi, menambahkan background. Kita buat div background.color_red. Ini artinya menambahkan background menjadi warna merah. Oke, kita langsung kita gunakan body ya, karena kita akan merubah halaman body background menjadi jangan merah ya. Kita warnai hitam saja dulu supaya mata tidak sakit. Oke, sudah berwarna hitam. Kita simpan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, background sudah berubah menjadi warna hitam, tetapi teks tidak kelihatan. Nanti teks teman-teman bisa atur ya, di bagian atas nih. Misalnya kita ingin menjadikan teks bagian atas H1 color blue, kita rubah jadi putih supaya terlihat. Simpan. Ini H1 ya. Kita pastikan ini sudah benar, membuka filenya dulu. Sudah benar ya, tadi sudah berubah warnanya. Dan ini H1 color. Nah, ini ada H1 color lagi. Apa yang terjadi di sini? H1 color yang di atas ini. Nah, ada dua H1. Yang akan dibaca oleh CSS adalah urutan yang paling bawah. Jadi ini adalah RGB yang ini. Jadi kita misalnya pindah di bagian ini, jadi bawah, maka dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kita singkirkan dulu. Sudah berwarna putih, teksnya sudah terlihat. Kita sekarang coba di bagian background image yang kedua. Kita gunakan div sebagai ini background. Kita buat background image, kita masukkan gambar ya. Jadi sesuai tutorial, kita background image URL
gambar.jpg ini kita ganti dengan nama BG. Sudah kita siapkan tadi. BG ini, nah ini apa ini? Nah, gambar ini akan saya gunakan menjadi background. Kita coba ya. Kita simpan dulu dan kita reload. Tidak terjadi perubahan. Kita coba cek lagi. Nah, ini kita masih gunakan div, kita gunakan body ya. Kita gunakan body dan kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kita gunakan background yang pertama. Kemudian kita ingin mengganti backgroundnya, sama prosesnya seperti tadi. Kita bisa ganti BG1 gitu misalnya. BG1 background 1. Nah, jadi seperti ini backgroundnya. Ada background 2. Simpan, kita reload. Nah, ada background 3. Simpan, kita reload. Background ini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Sesuaikan dengan keinginan. Jadi sekali lagi ya, untuk selektor yang ada 2 di dalam satu CSS, misalnya ada 2 selektor, kita memiliki warna yang berbeda, apa yang akan terjadi? Ya betul, ini akan menjadi selektor yang digunakan, yaitu selektor yang terakhir muncul. Nanti akan kita bahas lebih jelas di video berikutnya untuk nilai dari selektor tersebut. Selanjutnya ini body sudah. Sekarang kita bisa mengatur posisi dari background tersebut. Tinggal background position. Ini background position. Kita bisa buat top. Misal kita coba. Nah, dia akan menjadi di tengah-tengah, di atas, sorry. Kemudian kita buat top ya, center. Tekan background, posisinya center. Nah, ini posisi tengah-tengah, sudah tengah-tengah. Kemudian size, kita bisa rubah ukuran dari background size. Kita bisa gunakan cover, jadi dia akan mengcover semua bagian dari website kita. Untuk size, selanjutnya ada position sudah. Nah, repeat ini untuk pengulangan dari background kita ya. Untuk repeat kita tidak menggunakan size dulu. Background repeat X, kita coba. Nah, dia akan mengulang di sini, mengulang sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Misalnya ini X, kemudian ada Y dan Z dan sebagainya. Ketika kita memiliki gambar kecil, misalnya size-nya kita kecilkan, yang terjadi dengan gambar kecil, background dengan gambar kecil. Background size kita buat variabel 26px. Wah, sorry, penulisannya tidak benar ya. Jadi untuk image yang kecil misalnya teman-teman punya, dia akan mengulang dengan fungsi repeat ini. Jadi ini dihapus saja ya. Dan selanjutnya untuk background, rasanya cukup sekian untuk background di video kali ini. Ya, sekali lagi, body background itu bisa gunakan image atau bisa gunakan yang namanya background color. Ada 2 ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa langsung ke video berikutnya saja ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.